Saat ini, langit sudah gelap. Hani berhenti di atas hutan dekat kota dan turun di dekat pohon besar. Sepertinya ada sesuatu yang samar-samar dekat dengannya. Itu adalah kepala raksasa yang memiliki rambut acak-acakan. Jika seorang manusia melihatnya, mereka akan segera lari dari ketakutan. Tetapi jika seseorang melihatnya dari dekat, mereka akan menemukan bahwa seluruh tubuhnya terkubur di dalam bumi. Kepalanya memiliki rambut hijau hitam panjang dengan wajah tersembunyi di balik kumpulan rambut. Ketika Hani mendekatinya, raksasa hijau itu merasakan sesuatu dan mulai bergerak, membuka mata hijaunya yang mengerikan. Ketika melihat dengan jelas Hanli, cahaya dari matanya segera menghilang dan menunjukkan ekspresi kepatuhan. Hani tersenyum dan mengambil beberapa langkah ke arahnya sebelum mengitarinya dengan penuh minat. Lumayan, sudah mulai memupuk kesadaran sederhana. Sepertinya aku bisa memanfaatkannya dengan baik di lembah Devilko. Hani bergumam pada dirinya sendiri dengan nada senang. Segera setelah itu, Hani menempatkan beberapa batasan di daerah sekitarnya sebelum duduk bersila. Dia tidak segera bermeditasi, malah memutuskan untuk mengambil kantong penyimpanannya dan memainkan medali kuning yang diukir dengan kata-kata Sekte Puncak Surga. Saat Hani menyipitkan matanya berkilauan dalam kegelapan. Setelah menghabiskan malam di hutan, Hani menarik mayat iblis berdaulat dan berjalan ke pegunungan Miriatling. Sebelum dia mencari peri ungu dan yang lainnya sehari sebelumnya, dia belum menemukan jejak murid Sekte Puncak Surga. Akibatnya, dia terus memegang medali yang diberikan Tetua Puncak Surga kepadanya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Itu juga tidak mungkin untuk mencari Marquis Nanlong. Tampaknya Sekte Puncak Surga telah menemukan area tempat tinggal lain, atau mereka bahkan belum tiba. Hani tidak khawatir tentang ini, dan malah menyiapkan tempat sementara untuk tinggal di dekat pegunungan dan memperbaiki beberapa boneka formasi inti di waktu senggang. Dengan cincin yin-yang yang dimilikinya, dia menganggap Marquis Nanlong akan mengambil inisiatif untuk mencarinya. Saat ini, Hani samar-samar menyadari bahwa cahaya esensi Great Note bukanlah sesuatu yang ada di luar pintu masuk lembah. Sebagian besar muncul di pintu masuk lembah. Jika ini tidak terjadi, Sekte Roh Hantu tidak akan memiliki kemampuan untuk membawa beberapa ratus kultivator secara bersamaan ke lembah, terlepas dari seberapa terampil mereka. Saat pikiran-pikiran ini muncul di benak Hanli, dia terbang dalam seberkas cahaya biru dan dengan tenang maju ke depan. Dengan kecepatannya, dia mampu terbang puluhan kilometer jauhnya hanya dalam waktu singkat. Kurang dari setengah hari kemudian, dia tiba di dekat pegunungan Miriatling. Dia telah mendengar bahwa ada beberapa kota pasar yang baru saja dibuka di dekat pegunungan Miriatling, dan memutuskan untuk mengunjungi mereka di sepanjang jalan dan mengumpulkan beberapa bahan untuk menyempurnakan boneka. Selain itu, Hani telah memperoleh beberapa bahan langka setelah perang dengan Mulan sebagai ganti lentera warisan kuno mereka yang dia sita selama pertempuran. Bahan-bahan itu hampir tak ternilai harganya dan akan memungkinkan Hani untuk membuat boneka bermutu tinggi dalam jumlah yang luar biasa. Karena itu, dia hanya akan membeli beberapa bahan dasar boneka saat berada di dalam kota. Adapun bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki boneka kuno tingkat jiwa baru lahir, Sekolah Seribu Bambu di Barat Jauh telah berhasil mengumpulkan 3 bahan, tetapi mereka masih kehilangan bahan yang dikenal sebagai kayu onyx darah. Bahannya adalah bahan pemurnian alat kelas puncak yang jarang terlihat. Meskipun hampir tidak sulit untuk diperoleh seperti Auric Essence, itu juga tidak mungkin ditemukan di pasar. Seseorang hanya akan bisa menemukannya sebagai masalah keberuntungan. Untungnya, Hani telah memerintahkan Sekte Awan Melayang untuk waspada terhadap kemunculan material semacam itu. Jika mereka memperoleh informasi apapun, mereka harus langsung memberitahu dia. Hanya masalah waktu sebelum dia mendapatkannya, tetapi tidak sebelum dia memasuki lembah Devilko. Tiba-tiba, ekspresi Hani bergerak dan dia tiba-tiba berhenti. Tidak jauh darinya, ada gelombang fluktuasi ki spiritual dan kedipan cahaya, di mana beberapa kultivator mengalami pertempuran sengit. Hani mengerutkan kening, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Saat ini, area tersebut dipenuhi dengan berbagai macam karakter,
dan tidak jarang musuh sesekali bertemu satu sama lain. Dengan kultivasi Hanli, dia mendekati mereka dari jarak 1 kilometer. Sementara itu, para kultivator masih berjuang, tidak menyadari kehadirannya. Ada 4 pria dan 1 wanita, bertarung satu sama lain dalam 2 kelompok. Hani menyapu pandangannya melewati mereka, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua adalah kultivator formasi inti pada tahap pertengahan dan awal. Namun, permusuhan antara kedua belah pihak sangat bagus. Tidak hanya harta sihir yang membumbung di langit, tetapi berbagai jimat juga pecah di sekitar mereka. Namun, pesta 3 orang dengan wanita itu benar-benar ditekan oleh 2 kelompok kultivator lainnya. Namun, itu bukan karena kultivasi yang lebih mendalam. Itu karena beberapa ratus ngengat besar yang mengelilingi 3 kultivator lawan. Ngengat menakutkan ini seukuran telapak tangan, dan sayapnya memancarkan bubuk pelangi beracun. Akibatnya, ketiga kultivator harus menggunakan sebagian besar energi mereka untuk menjaga diri mereka bebas darinya. Dan di bawah serangan tambahan dari harta sihir 2 kultivator, ketiganya merasa sulit untuk bertahan. Sementara 3 kultivator menemukan diri mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, pertempuran masih jauh dari selesai. Terlepas dari ngengat beracun dan sikat perak dan harta sihir gulungan emas yang dipegang oleh orang terpelajar itu, Hani menemukan pertempuran itu tidak banyak diperhatikan mengingat kultivasi mereka. Meskipun dia tidak tahu sekte apa yang dimiliki para kultivator ini, Hani memiliki sedikit minat untuk terlibat dengan urusan orang lain. Tepat ketika dia berpikir untuk terbang, dia tiba-tiba melihat lambang lembah mapel kuning dari jubah pria terpelajar. Lembah mapel kuning, Hani melirik wajah cendekiawan itu dengan terkejut. Saat Hani berhenti, pertempuran dengan cepat bergeser mendukung 2 kultivator yang mengendalikan ngengat. Ketika Hani memutuskan untuk mendekat, kedua kultivator buru-buru menyebarkan indera spiritual mereka dalam ketakutan dan ekspresi mereka sangat berubah. Sepasang kultivator buru-buru menarik harta sihir mereka, tetapi ngengat beracun mereka terus kusut dengan 3 kultivator lainnya. Mereka terbang jauh ke samping dan memberi hormat pada Hanli. Bolehkah saya mengenal senior yang telah menghiasi kami dengan kehadirannya? Kami adalah murid dari Sekte Roh Pengendali. Sekte Roh Pengendali, kalian berdua adalah kultivator iblis. Ketika Hani mendengar ini, dia berhenti terbang dan menghilang dari cahaya yang dia terbangkan, mengungkapkan wujud aslinya. Kamu adalah senioran dari Sekte Awan Melayang. Yang lebih tinggi dari 2 kultivator segera mengenalinya dan berteriak ketakutan. Hani meliriknya dan dengan acuh tak acuh bertanya, "Kamu mengenaliku?" Para kultivator Sekte Roh Pengendali menjadi gelisah. Tetapi mereka mempertahankan penampilan hormat dan salah satu dari mereka menjawab, "Ketika senior bertempur dengan pertempuran perbatasan, saya menyaksikan kemampuan besar senior Han. Itu bagus, meskipun saya tidak ingin mengganggu urusan junior. Saya memiliki semacam hubungan dengan lembah mapel kuning. Singkirkan serangga roh itu dan tinggalkan pertempuran untuk hari ini." Hani berbicara dengan tegas, dengan kilatan bersinar di matanya. Ketika mereka mendengar Hanli, mereka tidak bisa tidak saling melirik dengan cemas. Apakah kalian berdua rekan Taois merasa bahwa ini sulit dilakukan? Ekspresi Hani menjadi cemberut dan nadanya berubah menjadi kasar. Para kultivator yang tingkatnya lebih tinggi merasa hatinya jatuh saat melihat perubahan ekspresi Hanli. Dan dia mengutuk dalam hati. Karena Hani telah memutuskan untuk melibatkan dirinya, mereka tidak memiliki waktu luang. Dia buru-buru menjawab, "Karena ini adalah perintah senior, kami secara alami akan mematuhinya." Dia dengan penuh arti melirik kultivator lainnya, dan keduanya menggenggam tangan mereka dengan gerakan mantra. Setelah buru-buru melemparkan segel mantra ke kawanan ngengat, mereka memanggil kantong binatang roh mereka ke udara. Dalam sekejap, ngengat yang mengelilingi 3 kultivator yang berlawanan berhamburan, dan mereka melesat ke dalam kantong penyimpanan. Ketiga kultivator telah melihat Hanli, tetapi mereka tidak dapat dengan jelas mendengar percakapan 2 orang lainnya dengan dia karena diserang oleh ngengat. Tapi sekarang setelah mereka dibebaskan dari ngengat, mereka tahu itu ada hubungannya dengan Hanli. Dalam kegembiraan mereka saling bertukar pandang dan buru-buru terbang ke arahnya.
Pada saat itu, dua kultivator sekte roh pengendali tidak mau tinggal lebih jauh. Salah satu dari mereka dengan hati-hati berkata, "Apakah senior akan memiliki perintah lain untuk kami? Kami akan mengikuti perintah Anda sebaik mungkin." Hani menebak niat mereka dan melambaikan tangannya. "Tidak ada yang lain, kalian berdua boleh pergi." "Kalau begitu, kami berdua akan pergi." Ketika keduanya mendengarnya, mereka buru-buru membungkuk dan segera berangkat dalam garis-garis cahaya hijau. Pada saat itu, 3 kultivator lainnya terbang. Melihat bahwa kultivator sekte roh pengendali telah pergi, ketiganya saling melirik dengan heran. Pemimpin mereka, pria parubaya berjubah hijau, melangkah maju dan memberi hormat pada Hanli. Dia memasang ekspresi hormat dan berkata, "Terima kasih banyak atas penyelamatan senior. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Bolehkah saya tahu nama senior?" Pria terpelajar itu terkejut melihat bagaimana Hanli muda muncul, tetapi dia merasa penampilannya agak akrab. Alih-alih menjawab, Hanli tanpa ekspresi bertanya, "Kamu adalah kultivator dari Lembah Mapel Kuning?" "Junior adalah Chen Qiaotian dari Lembah Mapel Kuning. Ini adalah saudara angkatku, murid dermaga transformasi pedang. Apakah senior mengenal leluhur Linghu?" Ketika dia melihat bahwa Hanli telah membantu mereka meskipun tidak termasuk dalam 6 sekte Yu, dia menyadari bahwa senior jiwa baru lahir ini pasti memiliki hubungan dengan Linghu, leluhur bela diri mereka. "Chen Qiaotian, Anda anggota klan Chen." Ekspresi aneh muncul di wajah Hanli. Pria terpelajar itu mengungkapkan ekspresi terkejut. "Senior tahu tentang klan saya." Hanli terdiam dan mulai memeriksa dengan cermat pria terpelajar itu, yang membuat ketiga kultivator formasi inti merasa tidak nyaman. Hanli menghela nafas dan pelan berkata, "Klan Chen adalah salah satu dari 3 klan besar Lembah Mapel Kuning. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahuinya? Apa hubunganmu dengan Chen Qiaoqian? Senior mengenal adik perempuanku." Pria terpelajar itu bertanya dengan waspada. "Chen Qiaoqian adalah adik perempuanmu?" Meskipun Hanli sudah menebak ini, jejak keterkejutan muncul di matanya. Adapun pria terpelajar, dia benar-benar bingung tentang hubungan apa yang dimiliki ahli ini dengan adik perempuannya. Ekspresi Hanli goyah sejenak sebelum dia pelan bertanya, "Apakah dia baik-baik saja?" Dengan ekspresi aneh, Chen Qiaotian menjawab, "Adik perempuan saya tidak dapat membentuk inti dan meninggal lebih dari 100 tahun yang lalu karena penyakit. Dia sudah mati." Hanli tidak bisa membantu, tetapi menggumamkan itu karena penampilan cantiknya tiba-tiba muncul di benaknya. Dia tiba-tiba teringat terakhir kali dia dan Nona Chen melakukan perjalanan ke pegunungan, di mana Nona Chen mengungkapkan perasaannya kepadanya. Hanli berdiri di tempat untuk sementara waktu, seolah-olah benar-benar bingung. Melihat Hanli tetap diam dengan ekspresi aneh di wajahnya, Chen Qiaotian mau tidak mau bertanya, "Senior mengenali adik perempuanku?" Dengan paksa menekan kesedihan di hatinya, Hanli dengan tenang menjawab, "Tentu saja aku mengenalnya. Saat terakhir kali aku melihat adik perempuanmu, dia bilang dia akan menikah, tapi itu sebelum invasi Jalan Iblis. Aku tidak tahu apakah pernikahan itu berhasil atau tidak." Setelah beberapa saat ragu-ragu, Chen Qiaotian berkata, "Adik perempuanku seharusnya menikah tahun itu. Tetapi klan yang seharusnya dia nikahi beralih ke Jalan Iblis. Secara alami, kami tidak bisa membiarkan pernikahan dengan Qiaoqian berjalan. Setelah itu, adik perempuan saya menjadi pendiam dan menunjukkan sedikit minat pada pria. Tetap sendirian selama sisa hidupnya." Hanli tiba-tiba teringat rumor yang telah menyebar ke seluruh sekte, dan ekspresinya tanpa sadar berubah. Dia tidak menikah. Ekspresi aneh muncul di wajah Hanli, dan dia tanpa berkata-kata melihat ke langit sejenak. Setelah beberapa lama, Hanli menundukkan kepalanya dan berkata, "Dari ekspresimu, sepertinya kamu pasti tahu siapa aku, jadi aku tidak akan berbicara lebih jauh tentang diriku. Jalan benar dan jalan iblis saat ini telah berkumpul bersama di sini. Karena kamu berencana memasuki lembah Devil Fall, kamu sebaiknya menjaga dirimu sendiri." Begitu Hanli mengatakan ini, dia tidak memperhatikan ketiganya dan merobek langit dalam seberkas cahaya biru. 3 kultivator formasi ini dengan hormat tetap diam saat Hanli dengan cepat menghilang dari pandangan.
Beberapa saat kemudian, wanita itu tidak bertanya, "Kakak, mengapa senior itu membantu kita? Apakah dia memiliki hubungan dengan klan Chenmu?" Melirik ke arah Hani menghilang, dia dengan bingung berkata, "Hubungan, klan Chen kami tidak layak memiliki hubungan dengan senior itu. Jika saya menebak dengan benar, Anda juga pasti tahu namanya yang terhormat. Di masa lalu, dia berasal dari lembah mapel kuning saya, dan lolos tanpa cedera dari Sage Surgawi Mulan. Dalam pertempuran di perbatasan, dia mengalahkan burung suci Mulan dan mengeksekusi tetua sekte pengayakan Yin Kekaisaran Jin. Tentunya Anda pasti tahu namanya. Tapi dari apa yang dia katakan, dia sepertinya dekat dengan saudara perempuanku yang sudah meninggal. Betapa membingungkannya." Wanita itu sangat terkejut dan berteriak ketakutan. "Apa? Itukah sosok legendaris itu? Dia terlihat semudah yang diharapkan. Dari apa yang dikatakan senior saya, orang itu pernah menjadi anggota 6 sekte Yukita. Tidak dapat dibayangkan bahwa kemampuannya sehebat sekarang." Chen Qiaotian menghela nafas dan berkata, "Itu benar. Ketika dia memasuki lembah mapel kuning, saya baru saja mencapai pembangunan fondasi. Kemudian dia memasuki ujian darah dan api pada saat yang sama denganku dan adik perempuanku. Sejak saat itu, hal-hal berputar di luar jangkauan imajinasi. Dan dia sekarang menjadi eksistensi yang setara dengan 3 kultivator besar surgawi selatan." Kultivator ketiga, pria berpakaian biru dengan rasa ingin tahu bertanya, "Saya mendengar bahwa senior Linghu telah memohon kepada orang itu untuk kembali ke sekte, tetapi dia tidak mau. Apakah itu benar?" Setelah beberapa saat ragu-ragu, Chen Qiaotian samar-samar berkata, "Saya tidak terlalu yakin tentang itu, tetapi itu mungkin. Terlepas dari persaudaraan sumpah mereka, dia tidak mau menyebutkan masalah ini lebih lanjut. Untungnya, 2 kultivator lainnya membatalkan masalah ini." Pria berpakaian biru mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Kami tidak cukup beruntung kali ini. Kakak baru saja menyempurnakan buku emas dan alat sihir sikat peraknya, dan mampu memblokir sebagian besar bubuk beracun ngengat. Senior Han berhasil mengganggu situasi, dan kita dapat lolos dari bencana tanpa membahayakan. Jika kakak telah sepenuhnya menyempurnakan buku emas, tentunya kita tidak perlu takut dengan Yun bersaudara." Kultivator wanita dengan penuh semangat berkata, "Itu benar. Saya sebelumnya telah mendengar bahwa klan Chen memiliki buku emas dan alat sihir warisan sikat perak. Tapi saya tidak berpikir bahwa ada juga metode penyempurnaan untuk harta sihir. Bukankah kakak tertua menggunakan pedang terbang sebelumnya?" Chen Qiaotian dengan senang hati menjelaskan, "Buku emas dan kuas perak yang digunakan murid klan Chen kami hanyalah tiruan dari harta ajaib. Meskipun saya ingin memperbaiki harta sihir ini sejak awal, saya tidak pernah memiliki bahan, karena saya hanya bisa mengumpulkan bahan untuk memperbaiki pedang terbang. Untungnya saya dapat mengumpulkan bahan yang cukup selama beberapa tahun terakhir untuk memperbaiki harta ajaib ini. Saya berharap untuk menggunakannya di lembah Devil Fall." Tapi segera dia berhenti dan melanjutkan, "Cukup, terlepas dari apa yang dikatakan, lebih baik bagi kita untuk berhati-hati seperti yang dikatakan senior Han. Kultivator yang berani memasuki lembah Devil Fall sama sekali bukan orang biasa. Akan lebih baik jika kita menemani sesama saudara bela diri kita dari 6 sekte Yu." Keduanya mengangguk. Kata-kata kakak tertua masuk akal. "Bagus, kita akan melakukan seperti yang disarankan kakak." 3 kultivator kemudian pergi, meninggalkan diskusi lebih lanjut untuk nanti. Di kejauhan, Hani merasakan hatinya kacau balau. Dia dengan paksa menekan kesedihan yang dia rasakan untuk Nona Chen dan menguburnya di lubuk hatinya yang terdalam sebelum memaksa dirinya untuk melanjutkan perjalanannya. 4 jam kemudian, dia melihat pegunungan Miriatling serta racun yang menipis yang mengelilinginya. Hutan yang menghijau dan puncak-puncak yang menjulang bisa terlihat samar-samar. Gunung-gunung di tepinya tidak bisa dikatakan besar, hanya lebar. Sejauh mata memandang, pegunungan menyebar kedua sisi sebagai garis hitam terus-menerus. Hani melambat ketika dia tiba di dekatnya dan melihat sekelilingnya. Itu sunyi dan tidak memiliki jejak kultivator lainnya.
Dengan ekspresi acuh tak acuh, dia terbang sedikit lebih jauh dan pelan menutup matanya. Tiba-tiba, dia menyebarkan indera spiritualnya yang luar biasa, dan dengan cepat mencari keliling 50 km di sekelilingnya. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan membuka matanya. Kemudian dengan ekspresi acuh tak acuh, dia melesat melintasi langit menuju tujuan tertentu. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan secangkir teh, dia tiba di sebuah gunung kecil. Ada seorang kultivator tua ditemani oleh seorang pemuda yang sedang duduk bersila dan mengobrol. Pada saat itu, cahaya biru melintas di atas tangan mereka untuk mengungkapkan Hani berdiri di udara. Keduanya ketakutan dengan kemunculannya yang tiba-tiba, dan mereka buru-buru berdiri. Pria tua itu berhasil mempertahankan ketenangannya, tetapi pemuda itu memasang wajah waspada. Hani menyapu pandangannya melewati keduanya dan melihat bahwa kultivasi mereka tidak terlalu tinggi. Orang tua itu berada di tahap pembangunan fondasi menengah, sementara pemuda itu hanya berada di lapisan ke-6 pemurnian Ki. Tidak diketahui apa yang mereka lakukan di dekat pegunungan Miriatling ketika kultivasi mereka sangat rendah. Pada saat itu, lelaki tua itu menggunakan indera spiritualnya untuk melirik Hanli hanya untuk menemukan bahwa kultivasinya berada di alam yang tak terduga. Dengan waspada di dalam hatinya, dia baru saja akan membungkuk dalam-dalam saat kata-kata dingin Hani bergema di udara. Tidak perlu khawatir. Bisakah Anda mengarahkan saya ke arah kota pasar terdekat? Hanya itu yang perlu Anda lakukan. Suara Hani dipenuhi dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia dengan cepat menjawab dengan hormat. Ke arah barat sekitar 200 km, ada kota pasar yang baru dibuka yang dapat dilihat oleh senior. Ke barat 200 km, saya mendapatkannya. Kemudian dengan kilatan cahaya biru, Hani menghilang tanpa jejak. Orang tua itu menyaksikan dengan takjub ketika garis biru itu menghilang dan berubah menjadi setitik cahaya di langit dan menghilang. Orang tua dan pemuda tetap tercengang oleh pemandangan itu. Sekitar 200 km ke barat, ada kota pasar sementara yang sangat kasar yang telah dibuat dengan teknik pembentukan batu. Ada sangat sedikit kultivator yang berkeliaran di dalam. Hani tidak mempedulikan hal itu dan membeli sejumlah besar bahan dari toko sebelum terbang menuju pegunungan. Dia berjalan lebih dari 5 km ke dalam pegunungan saat racun tiba-tiba menjadi lebih tebal. Segera dia tiba di puncak gunung kecil yang biasa-biasa saja. Itu pekerjaan mudah bagi Hanli untuk membuka tempat tinggal gua baru. Dengan lebih dari 10 pedang terbang yang terpotong, sebuah tempat tinggal kecil dan sederhana diukir dari gunung hanya dalam beberapa saat. Setelah melihat hasilnya, Hani mengangguk puas dan segera menempatkan 2 formasi mantra sederhana di sekitarnya sebelum memasuki kediaman gua. Dia pertama kali melepaskan Silver Moon dan menyuruhnya berkultivasi di dalam gua. Dia kemudian melepaskan mayat iblis berdaulat dan menguburnya di ruangan gelap. Setelah itu, Hani membawa sejumlah besar bahan bersamanya di sebuah ruangan tersembunyi. Dia duduk di tengah ruang tersembunyi dan mengeluarkan selip batu giok yang telah diberikan oleh Raja Perbedaan Jiwa sebelum melihat melalui 2 metode penyempurnaan boneka formasi inti yang dikandungnya. Kedua jenis boneka ini memiliki ukuran yang sama dengan boneka kera tingkat pembangunan fondasi yang telah dia buat sebelumnya, dan mereka masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Salah satu boneka memiliki bentuk kura-kura besar dengan eksterior padat dan kasar, yang dapat menahan lebih dari 3 pukulan dari kultivator tahap jiwa baru lahir. Selain itu, dia menyerang dengan menyemburkan bola api petir serangan pada tingkat kultivator formasi inti tengah. Namun satu-satunya kelemahannya adalah sangat lambat dan kikuk. Jika seorang kultivator menyerangnya dari jarak dekat, itu akan menjadi target yang tidak bergerak, yang tidak akan bisa mempertahankan dirinya sendiri. Desain boneka lainnya adalah harimau. Boneka ini tidak memiliki serangan jarak jauh, dan satu-satunya pertahanannya adalah gerakannya yang cepat dan ringan. Itu memiliki cakar kristal yang panjangnya 6 inci dan mampu dengan mudah merobek-robek melalui penghalang pelindung dari kultivator formasi inti yang umum. Itu sepenuhnya didedikasikan untuk pertempuran jarak dekat.
Setelah melihat melalui karakteristik boneka, Hani memutuskan untuk memperbaiki beberapa boneka dari kedua desain. Karena itu, dia akan dapat menanganinya dengan lebih baik situasi apapun yang mungkin dihadapi lembah Devilfall. Dengan keputusan itu, Hani membenamkan indera spiritualnya ke dalam batu giok dan memasukkan metode pemurnian ke dalam ingatan. Setelah itu, Hani menghabiskan 3 hari penuh di dalam ruang tersembunyi sambil duduk bersila dan tidak bergerak. Tetapi pada hari keempat, ekspresi Hani bergerak, dan dia mengerucutkan bibirnya sebelum menarik indera spiritualnya dari slip batu giok. Dia kemudian merenung sejenak lagi, dan dengan flip tangannya, slip giok menghilang dalam kilatan cahaya putih. Dia melemparkan kantong penyimpanan di pinggangnya, dan bahan penyempurnaan alat yang tak terhitung jumlahnya muncul di lantai dengan kedipan cahaya putih. Kayu langka, esensi logam, berbagai permata berwarna, dan kotak giok dari semua ukuran. Beberapa saat kemudian, semua barang-barang itu dikumpulkan bersama dalam tumpukan besar di depan Hanli sebelum dia mengingat kembali kantong penyimpanan itu ke pinggangnya. Setelah itu, dia menyapu pandangannya melewati bahan-bahan di tumpukan. Matanya jatuh ke kayu ulin hitam legam, dan dengan napas dalam-dalam, dia menunjuknya, memanggilnya ke arahnya. Pintu kamar tersembunyi Hani tidak dibuka selama beberapa bulan. Selama waktu ini, Silvermoon mencatat apa yang terjadi di luar, mencegah Hani kehilangan kesempatan untuk memasuki lembah Devilfall. Setiap hari, racun semakin tipis dan jumlah kultivator di dekat pegunungan Miriatling bertambah. Selain itu, mayoritas dari mereka berkumpul di bagian tertentu dari kota Dawn Beach. Karena itu adalah kota terdekat dengan lembah Devilfall. Semua kultivator yang memperoleh medali Devilfall semuanya hadir, dan banyak dari mereka telah membuat tempat tinggal sementara di dekat gua saat mereka menunggu. Formasi mantra yang diatur Hanli di luar kediaman gua bukanlah batasan kelas atas. Dengan demikian, ada banyak kultivator yang telah menemukan kediaman gua Hanli dan ada beberapa yang bahkan ingin mengunjunginya. Tetapi terlepas dari jimat transmisi suara yang telah tiba di batasan di luar kediamannya, tidak ada dari mereka yang diberi jawaban. Meskipun ada beberapa kultivator yang tidak terlalu senang dengan kenyataan bahwa tuan kediaman gua tidak ingin melihat pengunjung. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka tidak tahu siapa pemilik kediaman itu. Ada resiko menciptakan musuh yang tangguh. Namun, perilaku Hani menolak tamu adalah pengecualian, bukan norma. Ada banyak kultivator yang tiba di sini, bangga dan sombong, tetapi di daerah paling berbahaya di selatan surgawi, mereka semua merasa perlu berhati-hati. Akibatnya, mereka membentuk kelompok kecil sekitar 5 orang atau bergabung bersama teman-teman mereka untuk memasuki lembah Devilfall. Meskipun tidak ada banyak manfaat dalam mencari harta bersama dengan orang lain, jika sesuatu yang berbahaya terjadi, mereka memiliki peluang bertahan hidup yang lebih baik daripada mereka bepergian sendiri. Di bawah pola pikir itu, bahkan kultivator yang menyendiri dan tertutup mulai berusaha untuk berteman. Selama waktu itu, racun berada di dekat titik hamburan dan Silvermoon bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk memanggil Hanli untuk meninggalkan ruang tersembunyi. Tapi sebelum dia bisa mengambil keputusan, pintu terbuka dan Hani dengan tenang berjalan keluar. Dalam beberapa bulan mengasingkan diri, Hani telah memurnikan lebih dari 30 boneka berturut-turut dengan kura-kura dan boneka harimau yang dibagi sama banyaknya. Beruntung, Hani telah berhasil memperoleh sejumlah besar jiwa binatang iblis bermutu tinggi pada masanya di Laut Bintang yang tersebar. Bahkan jika dia memiliki banyak bahan lainnya, dia tidak akan bisa membuat apapun tanpa jiwa yang kuat dan langka itu. Ketika Raja Perbedaan Jiwa melihat Hani siap mengeluarkan jiwa binatang iblis bermutu tinggi untuk menyempurnakan desain boneka yang diteliti secara pribadi, dia tidak bisa tidak menyebut Hani monster muda. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi setelah ledakan itu. Ketika Hani muncul, dia masih memiliki cukup bahan untuk memurnikan lebih banyak boneka, tetapi menganggap bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk membuat lebih banyak lagi, dan tidak akan ada perbedaan besar dengan beberapa boneka lagi. Karena Silvermoon telah memberikan Hani laporan selama dia memperbaiki boneka,
Dia hanya mengangguk ke arahnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia segera tiba di sebuah ruangan gelap dan menyaksikan mayat iblis berdaulat dan melihat bahwa semuanya beres, sangat memuaskannya. Kemudian dia menarik mayatnya dan memasukkan Silvermoon ke lengan bajunya sebelum keluar dari gua kediamannya. Honey segera lepas landas dan tiba di puncak gunung tempat tinggal guanya. Setelah duduk bersila, dia menyebarkan indera spiritualnya dan pelan-pelan menyapu melewati gua tempat tinggal para kultivator di dekatnya. Dengan indera spiritualnya yang sangat kuat, bahkan kultivator jiwa baru lahir awal tidak akan dapat mendeteksi Honey kecuali mereka penuh perhatian. Akibatnya, Honey dapat merasakan segala sesuatu dalam radius 50 km dengan pengecualian beberapa area dengan aura dan batasan yang sangat kuat. Tapi sesaat kemudian, Honey membuka matanya dan menggelengkan kepalanya dengan cemberut. Dia tidak menemukan siapa yang dia cari. Dengan beberapa pemikiran, Honey kemudian bersinar dengan cahaya dan terbang menuju kota pasar terdekat.